you are doing fine. Okay, today we will learn math. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, saat ini kita masih pada pokok bahasan yang sama, yaitu tentang barisan bilangan. Tapi hari ini kita akan bahas suku ke N pada barisan bilangan. Kita sudah ada di poin 1.4.2 ya, yaitu suku ke N pada barisan bilangan. Maksudnya gimana? Nah, jadi begini, suku ke N pada barisan bilangan maksudnya adalah ketika kita ingin mengetahui suku ke 100 dari barisan bilangan, misalnya 2, 9, 16, 23, 30, pasti di sini tentunya kita akan merasa ribet atau susah ya, atau terlalu lama penyelesaiannya jika kita harus menulis suku demi suku sampai suku ke 100, ya kan? Pasti kita rasa penyelesaiannya susah, ribet, dan terlalu lama begitu. Nah, untuk itu di sini kita akan sama-sama belajar dan kita akan membahas bagaimana cara menentukan suku ke berapapun pada suatu bilangan yang selanjutnya disebut dengan suku ke N. Dengan N ini adalah sembarang bilangan asli. Seperti itu ya. Oke. Nah, suku ke N dari suatu bilangan, barisan bilangan itu dapat ditulis dengan UN seperti penjelasan mem pada pertemuan sebelumnya, ya kan? Dengan demikian, kalaupun dia dikatakan suku ke 1 berarti dia dapat ditulis dengan U1. Terus suku kedua dapat ditulis dengan U2. Terus suku ke 100 berarti dapat ditulis dengan U100 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, nah khusus hari ini kita akan membahas satu poin saja, yaitu A suku ke N pada barisan aritmatika. Jadi untuk hari ini satu poin saja, yaitu bagian A, yaitu suku ke N pada barisan aritmatika. Kita sudah belajar ya barisan aritmatika pada pertemuan sebelumnya itu seperti apa. Nah, kita review pada barisan aritmatika itu beda atau selisihnya yang nilainya sama atau konstan ya. Nah, di sini pada barisan aritmatika, jika aturan pembentukan barisan itu ditambah dengan B ini selisih ya, selisih antara suku yang berurutan atau beda, dilambangkan dengan B ya, maka rumus suku ke N akan memuat B dikali dengan N. Dengan demikian, rumusnya adalah UN sama dengan B dikali dengan N ditambah dengan U1 dikurang dengan B. Sekali lagi, B ini adalah beda suku yang berurutan atau selisih suku yang berurutan. Dengan U1 ini adalah suku ke N. U1 ini adalah suku ke 1. Seperti itu ya. Dengan demikian di sini kita bisa melihat gambarnya. Kalian bisa lihat rumusnya seperti itu ya. Kalian bisa lihat U1 terus menuju ke U2 itu ada ditambah-tambah dengan B. Artinya B ini selisih yang selalu tetap atau nilainya selalu sama ya. Seperti itu. Nah, saat ini kita akan mencari rumus ke N pada barisan aritmatika yang dapat berlaku secara umum. Sekali lagi, kita akan mencari rumus suku ke N pada barisan aritmatika yang dapat berlaku secara umum. Sekali lagi, secara umum. Oke, nah untuk menyelusuri hal tersebut, cara penyelesaiannya seperti apa, kita akan bahas di sini. Nah, kalau bisa lihat di sini, 6 ada barisan bilangan ya. 6, 10, 14, 18, 22. Ini merupakan barisan bilangan. Terus dengan demikian U1 itu adalah 6, U2 adalah 10, U3 adalah 14, U4 adalah 18, U5 adalah 22. Nah, di sini ternyata di sini 6 mau ke 10 itu ditambah berapa? Oh, ternyata ditambah dengan 4. 6, 7, 8, 9, 10 ya, ditambah dengan 4 ya. Dengan demikian karena ini barisan aritmatika berarti 10 mau ke 14 itu juga ditambah dengan 4. Kita uji ya. 10, 11, 12, 13, 14. Benar kan? Dengan demikian di sini beda antar suku yang berurutan atau selisihnya itu adalah ditambah dengan 4. Aturan pembentukannya itu selalu ditambah dengan 4 untuk suku berikutnya. Seperti itu. Nah, di sini dengan demikian kita bisa melihat bahwa U2 itu jika dikurangi dengan U1 itu sama dengan U3 dikurangi dengan U2, sama dengan U4 dikurangi dengan U3, sama dengan U5 dikurangi dengan U4, sama dengan 4, iya kan? Ini memang sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya kan? Dengan demikian di sini kita bisa melihat memang benar ya, di sini terlihat bahwa beda atau selisihnya itu nilainya sama, ya kan? U2 dikurangi dengan U1 itu nilainya sama, 4, terus U3 dikurangi dengan U2 itu nilainya sama, 4, dan seterusnya seperti itu. Nah,
Saat ini kita akan melihat bahwa hubungan antara UN terhadap U1 dan B pada barisan bilangan yang tadi, di mana B ini adalah 4, dan di sini kita bisa melihat U1 ini adalah suku ke-1 ya. Dengan demikian dia akan jadi seperti ini. Coba kalian lihat di sini. U2 sama dengan U1 ditambah dengan 4. Ini selalu ditambah dengan U1 ya, karena di sini kan kita akan melihat hubungan antara UN, U1 dan B ya. UN terhadap U1 dan B. Nah, next yang tadi U2 sama dengan U1 ditambah dengan 4. Yang demikian hasilnya adalah U1 ditambah dengan B. Kenapa ditambah dengan B? Ingat tadi U1 tambah 4. 4 ini adalah B. Yang demikian kita bisa ganti U1 ditambah dengan B. Sama dengan di sini U1 ditambah dengan, karena kita tadi dimulai dengan U2, dengan demikian di sini U2 kita bisa tulis U1 ditambah dengan 2 dikurangi dengan 1 dikali dengan B, ya kan? Dengan kita bisa melihat kan, oh hasilnya seperti ini. 2 dikurangi 1 berapa? 1, berarti 1 kali B ya. 1 kali B, B ini adalah nilai dari 4. 1 kali 4, 4. Jadi sama hasilnya ya. U2 sama dengan U1 ditambah dengan 4. Seperti itu ya. Oke, next di sini kita bisa melihat. Di sini U3 sama dengan U1 ditambah dengan, kalau tadi hanya ditambah dengan 4, karena sebenarnya itu ditambah dengan 1 kali 4, karena 1 kali 4 kan 4, jadi nggak perlu tulis lagi ya satunya. Jadi U1 ditambah dengan 2 dikali dengan 4, ini berbicara U3 ya, sama dengan U1 dikali dengan, kan 2 dikali dengan 4, berarti 2 dikali dengan B. 4 ini adalah B ya, atau 2B. Dengan demikian U1 itu ditambah dengan, di sini kalau tadi 2 dikurangi 1, sekarang karena berbicara U3 berarti 3 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan B. Maka di sini 3 kurang 1 berapa? 2. 2 kali 4 adalah 8. Jadi U1 tambah 8. Seperti itu ya. Next di sini untuk U4. Cara penyelesaiannya sama. Jadi kalian bisa lihat saja di sini ya. Dan sudah tidak jelaskan lagi karena penyelesaiannya sama. Ya kan begitu. Nah, dengan demikian di sini dapat kita melihat bahwa koefisien B atau selisih atau beda antar suku yang berurutan pada penjelasan yang tadi, yang sudah menjelaskan tadi, atau pada gambar ini kalian bisa lihat itu selalu berkurang 1, benar kan? Tadi 2 kurang 1, terus 3 kurang 1, terus 4 dikurang 1. Nah, dengan demikian kita bisa melihat sekali lagi ternyata koefisien B ini dia selalu berkurang 1 dari bilangan urutan suku. Sehingga di sini kita dapat menyatakan hubungan UN terhadap U1 dan B dengan cara yang sederhana. Maksudnya gimana? Dengan cara yang sederhana. Jadi misalkan U100, berarti U100 sama dengan U1 ditambah dengan, ingat, di bawah U100 99, berarti 99 dikali dengan B, di mana 99 ini diperoleh dari 100 dikurangi 1, ya kan? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat rumus umum dari suku ke N. Di sini kita dapati, jadi rumus umum dari suku ke N pada barisan aritmatika dengan suku pertama itu sama dengan U1 dan beda itu sama dengan B. Suku pertama disebut dengan U1 kan, beda itu adalah B atau selisih ya. Dengan demikian rumus umumnya untuk suku ke N pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan U1 ditambah dengan N dikurangi dengan 1 dikalikan dengan B. Seperti itu ya. Oke, saat ini kita masuk pada contoh soal dari suku ke N pada barisan aritmatika, ya kan? Nah, di sini yang pertama, coba kita lihat. Di sini tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut jika dinyatakan dalam N. Di sini kita lihat pada bagian A yaitu 5, 8, 11, 14, 17. Gimana cara penyelesaiannya? Yaitu di sini barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17. Tentukan rumus suku ke N ya. Berarti kita pakai rumus yang tadi yang masih pertama, yaitu di sini kita bisa lihat ternyata aturan pembentukan dari barisan bilangan ini adalah ditambah dengan 3, ya kan? Kalau aritmatika ditambah ya. Tambah dengan 3, bukan ditambah sih, tapi selisihnya itu sama, ternyata semuanya ditambah dengan 3. Nah, maka di sini suku ke N ini memuat 3N, iya kan? Suku ke N ini memuat 3N. Dengan demikian
UN, ingat rumus yang pertama tadi ya, rumus yang kita bahas tadi, bukan rumus umum. UN sama dengan 3N ditambah dengan U1 dikurangi dengan B. Nah, ini rumus suku ke N yang memuat 3N ya. Artinya aturan itu ditambahkan dengan 3. Aturannya ditambah dengan 3. Dengan demikian di sini didapatkan 3N ditambah dengan, kan di sini U1 dikurang B. Dengan demikian di sini 5, U1 kan 5 dikurangi dengan 3, B nilainya adalah 3, selisih kan atau bedanya 3 nilainya. Dengan demikian UN sama dengan 3N ditambah dengan 2. Jadi rumus suku ke N pada barisan bilangan yaitu barisan bilangan dari 5, 8, 11, 14, 17 adalah UN sama dengan 3N ditambah dengan 2. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh soal menggunakan rumus umum dari suku ke N pada barisan aritmatika, nanti kita bahas sama-sama di Google Meet, oke? See you!